Wajah baru timnas Italia rata-rata usia 21,1 tahun. Timnas Italia memasuki babak baru setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Pada FIFA Matchday edisi di bulan Juni, Glazzuri hadir dengan komposisi skuad yang sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Pelatih interim Silvio Baldini memilih jalan yang berani dengan memberikan kepercayaan besar kepada para pemain muda. Keputusan itu membuat rata-rata usia skuad Italia hanya mencapai 21,1 tahun dan angka yang sangat jarang ditemukan di level tim nasional di elit Eropa. Menariknya, kiper kapten tim Yannick Gianluigi Donnarumma menjadi pemain paling senior dalam skuad tersebut. Demi Ballon d'Or, Harry Kane mau bawa Inggris juara Piala Dunia. Harry Kane berambisi membawa Inggris menjadi juara dunia 2026. Kesuksesan di pentas dunia bisa menghadirkan gelar Ballon d'Or untuk sang pember milik Bayern Munchen tersebut. Total 61 gol telah dibukukan oleh Harry Kane bersama Munchen. Dia berhasil meraih 3 trofi domestik bersama The Rotten, bahkan mencetakkan hat-trick di final DFB Pokal. Meski gagal meraih gelar Liga Champions, Harry Kane masuk ke dalam daftar unggulan peraih Ballon d'Or 2026. Dia optimis bisa meraih si bola emas andaikan membawa timnas Inggris juara Piala Dunia di tahun kali ini. Ronald Koeman optimis Belanda bisa melaju jauh di Piala Dunia. Setelah sukses di Euro 2024, Belanda mulai diperhitungkan lagi di ajang Piala Dunia kali ini. Pelatih Belanda yakni Ronald Koeman percaya dengan kans timnya, tapi juga ia merasa realistis. Koeman diketahui mengantarkan The Oranje menembus semifinal Piala Eropa pada 2 tahun silam. Itu adalah pencapaian terbaik Belanda di turnamen utama sejak finish di urutan ketiga di Piala Dunia 2014 di Brasil. Belanda kini tergabung dalam grup F di Piala Dunia bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Koeman menolak memasang target tertentu kepada Belanda, meskipun percaya diri bahwa timnya mampu bisa melaju jauh. Manchester City sumbang pemain terbanyak di Piala Dunia 2026. Manchester City menjadi penyumbang pemain terbanyak di ajang Piala Dunia 2026. Seperti yang diberitakan oleh BBC, sumbangsi terbesar diberikan oleh timnas Inggris yakni sebanyak 4 orang, yakni kiper James Trafford, kemudian 3 bek yakni Maguire, Nico Reilly, dan juga John Stones. Sedangkan Portugal membawa 3 pemain milik City yakni Matheus Nunes, Ruben Dias, dan juga Bernardo Silva. Sedangkan Belanda memanggil Nathan Ake dan juga Tijani Reinders, dan Mateo Kovacic serta Joško Gvardiol akan mewakili Kroasia. Lalu 8 nama pemain lainnya adalah Erling Haaland, Omar Marmoush, Rodri, Ryan Cherki, dan juga Jeremy Doku. Chelsea resmi rilis jersey untuk musim depan. Chelsea resmi memperkenalkan jersey kandang untuk musim depan. Desain terbaru ini langsung mencuri perhatian para pendukung karena menghadirkan tampilan yang berbeda dari biasanya, sekaligus mengangkat kembali elemen sejarah yang telah menjadi bagian penting dari identitas klub selama lebih dari 1 abad. Salah satu detail paling menarik dari jersey terbaru ini adalah kembalinya simbol singa yang ditampilkan secara lebih dominan di bagian logo. Jose Mourinho sudah susun rencana di Real Madrid. Jose Mourinho dikabarkan akan menjadi pelatih baru dari Real Madrid untuk musim depan. Pelatih asal Portugal tersebut telah mendapatkan lampu hijau untuk kembali ke Santiago Bernabeu dan mulai menyusun proyek untuk periode keduanya. Pelatih berusia 63 tahun itu telah mengidentifikasi sejumlah kebutuhan utama dalam skuad. Real Madrid disebut berencana mendatangkan 1 atau 2 bek tengah, seorang bek kanan, serta seorang bek kiri, serta ia mengincar 2 gelandang yang memiliki karakter yang berbeda. AC Milan dapat kabar positif soal Luka Modric. AC Milan mendapatkan secerca harapan terkait masa depan dari Luka Modric. Gelandang veteran Kroasia itu sebelumnya santer dikabarkan akan meninggalkan San Siro di akhir musim, tetapi situasinya ternyata belum sepenuhnya tertutup. Faktor emosional disebut menjadi alasan utama yang bisa membuat sang pemain mengubah keputusannya. Modric diketahui sangat mencintai Milan dan telah beradaptasi dengan baik selama berada di Italia. Rodri Hernandez tak jamin bertahan di Manchester City. Rodri tidak memberikan jaminan bakal tetap memperkuat Man City untuk musim depan. Ia menegaskan masa depannya baru akan ditentukan selepas Piala Dunia. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Rodri Center diberitakan masuk ke radar milik Real Madrid. Kabar tersebut semakin menguat karena kontrak Rodri kini tinggal hanya menyisakan 1 tahun lagi.
Madrid gigit jari, Tottenham tolak lepas Pedro Porro. Tottenham dikabarkan tidak akan melepas Pedro Porro di tengah kabar ketertarikan dari Real Madrid di jendela bursa transfer musim panas. Menurut pakar Fabrizio Romano, Tottenham tidak berniat untuk menjual Pedro Porro di musim panas kali ini, meskipun ada minat yang meningkat dari beberapa klub top Eropa termasuk diantaranya adalah Real Madrid. Tottenham sendiri memandang Porro sebagai salah satu pilar proyek jangka panjang mereka dan bertekad untuk bisa mempertahankannya di London Utara. Morgan Rogers tertarik gabung dengan Arsenal. Menurut laporan dari BBC, Rogers menjadi salah satu pemain yang mendapatkan perhatian besar dari Arsenal. Pemain berusia 23 tahun itu juga dikabarkan terbuka untuk pindah pada musim panas ini. Selain beroperasi sebagai penyerang, Rogers juga mampu bermain di sisi kiri lini serang. Fleksibilitasnya tersebut dinilai cocok dengan kebutuhan taktis dari Arteta. Arsenal melihat pemain Aston Villa itu sebagai opsi yang dapat menambah variasi dalam permainan tim. Ketertarikan tersebut semakin kuat karena Rogers disebut terbuka terhadap peluang bergabung dengan Arsenal. Cucurella buka peluang tinggalkan Chelsea. Cucurella mulai membuka peluang untuk meninggalkan Chelsea di musim panas 2026. Situasi ini muncul seiring meningkatnya minat dari sejumlah klub besar Eropa yang kembali meliriknya. Media Inggris yakni The Athletic bahkan melaporkan bahwa sang bek bersedia pergi dari Stamford Bridge jika ada kesepakatan yang sesuai. Kondisi ini membuat Chelsea harus bersiap menghadapi kemungkinan hilangnya salah satu pemain kunci mereka. Dua raksasa La Liga yakni Barcelona dan Real Madrid dilaporkan ikut memantau situasi dari Cucurella dengan cukup serius. Debut di Liga Champions, Como incar Federico Chiesa. Federico Chiesa nyaris 2 tahun menjadi penghangat bangku cadangan, dan kini Como siap menjadikannya sebagai senjata utama untuk debut perdana di ajang Liga Champions musim depan. Como punya kebutuhan sangat mendesak yang membuat Chiesa menjadi kandidat yang sangat ideal. Regulasi UEFA mewajibkan klub mendaftarkan sejumlah pemain yang terbentuk di Italia, sementara hampir seluruh skuad dari Como saat ini diisi oleh pemain asing, dan Chiesa sebagai pemain Italia berlisensi akan langsung memenuhi kuota tersebut. Faktor lain yang menarik adalah kesempatan bermain reguler di Liga Champions bersama Como, sesuatu yang hampir mustahil didapatkan Chiesa jika tetap bertahan di Liverpool. Bayern Munchen bidik Ismail Saibari usai gagal datangkan Garden. Bayern Munchen membidik gelandang PSV Eindhoven yakni Ismail Saibari setelah mereka gagal mendatangkan Anthony Garden. Menurut laporan dari Football Today, Bayern Munchen dikabarkan bergerak cepat dalam pencarian pemain tambahan di lini serang dengan membuka pembicaraan dengan gelandang milik PSV Eindhoven tersebut. Pemain internasional Maroko itu terbuka untuk bergabung dengan raksasa Jerman dan antusias dengan potensi kepindahnya di musim panas ini. Cesc Fabregas diunggulkan gantikan Arteta sebagai pelatih Arsenal. Spekulasi seputar siapa yang menggantikan Arteta sebagai manajer terus berkembang. Suatu saat Arteta pasti akan meninggalkan posisinya. Sepanjang sejarah Arsenal di Emirates Stadium menunjukkan kecenderungan klub untuk menghargai kesetiaan dan juga ideologi dibandingkan dengan sekadar reputasi. Jika filosofi ini masih berlaku di beberapa tahun ke depan, nama Cesc Fabregas adalah nama yang layak dipertimbangkan untuk memimpin Arsenal ke era berikutnya. Kontrak berakhir Lewandowski segera merapat ke Turki. Pasca kontraknya berakhir dengan Barcelona, Robert Lewandowski masih memiliki sejumlah permainan. Penyerang veteran Polandia itu kini masuk pantauan tim Turki yakni Fenerbahce yang ingin mengamankannya ke Istanbul. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Fenerbahce memang tertarik membawa sang pemain datang ke Turki. Bahkan manajemen dikabarkan sudah menghubungi akhirnya terkait potensi timnya membawa mantan penyerang Bayern Munchen tersebut. Newcastle dekati pemain tercepat Bundesliga. Newcastle United tengah berupaya mencari pengganti dari Anthony Gordon setelah pemain bintang mereka tersebut bergabung dengan Barcelona. The Mavericks dikabarkan telah mulai mengambil langkah menyingkirkan skuad mereka, dan salah satu target utama adalah Boso Manatore. Menurut laporan dari Sportboom, Newcastle United telah memulai pembicaraan langsung dengan Hoffenheim untuk bisa mendatangkan winger muda tersebut. Kejutan, Chelsea ingin boyong Marcus Rashford dari Manchester United. Dilansir dari Daily Star, Chelsea tidak kapok untuk belanja pemain dari Manchester United. Terbaru winger setan merah Rashford
dilaporkan menjadi target transfer Chelsea di musim panas kali ini. Chelsea punya ketertarikan untuk bisa mendatangkan sang pemain karena rekam jejaknya yang cukup bagus. Menurut laporan tersebut, Chelsea benar-benar serius mengamankan jasa Rashford. Namun mereka masih menunggu kejelasan status dari sang penyerang di musim panas ini. Setan Merah sendiri dikabarkan membandrol harga Rashford di kisaran 30 juta pounds di musim panas. Manchester United resmi datangkan Ederson. Manchester United akhirnya dikabarkan berhasil menuntaskan salah satu target utama mereka di musim panas kali ini. Setan Merah dikabarkan mencapai kesepakatan mendatangkan gelandang Brasil yakni Ederson dari Atalanta. Sekat transfer Ederson mencapai titik akhir setelah Manchester United dan Atalanta menyepakati nilai transfer yang mendekati 45 juta euro. Paket tersebut juga mencakup sejumlah bonus yang tergantung kepada performa dari sang pemain. Menurut laporan yang sama yang diungkapkan oleh The Athletic, Ederson akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Here we go, Real Madrid pastikan transfer dari Denzel Dumfries. Real Madrid kembali menunjukkan agresivitasnya di bursa transfer musim panas. Los Blancos kini disebut telah mencapai kesepakatan tahap akhir dalam proses perekrutan bek kanan Inter Milan yakni Denzel Dumfries. Bahkan jurnalis ternama yakni Fabrizio Romano dikabarkan telah memberikan label Here we go untuk transfernya tersebut. Resmi tinggalkan Liverpool, Konate segera membelot ke Real Madrid. Masa depan dari Ibrahima Konate akhirnya mulai menemui titik terang. Sang bek telah mengumumkan kepergiannya dari Liverpool dan pemain timnas Prancis itu dipastikan akan melanjutkan karirnya di Anfield setelah kontraknya berakhir. Di tengah derasnya rumor yang beredar, Real Madrid kini muncul sebagai klub yang berada di posisi terdepan mendatangkan sang bek 27 tahun tersebut. Dikabarkan sang bek sudah menyetujui persyaratan pribadi dan pengumuman resmi dikabarkan akan langsung diumumkan oleh klub raksasa La Liga tersebut.